Halo guys, saya Recan Abdikar, eh, data profesional atau data analyst. Kali ini saya akan coba memberikan demo salah satu BI application yang saya buat menggunakan Jupyter Notebook dan Python. Dan ini masih dalam tahap pengembangan, baru 3 hari. Kemungkinan perlu waktu sebulan untuk membuat as dynamic as possible. Dan BI tools ini sangat mudah digunakan oleh user manapun. Pada dasarnya BI application yang saya buat adalah proses otomasi, di mana drop down list yang ada membentuk query lalu menarik data dari data warehouse atau database secara real time. Chart yang di create adalah chart berdasarkan data terupdate, karena kita langsung mengquery berdasarkan drop down list yang kita buat. Jadi data yang ada adalah data real time kalau kita langsung mengakses database transaksi. Tapi biasanya kita mengakses data warehouse. Kita coba buat simple chart. Misalnya kita pengen tahu penjualan. Dari penjualan itu kita pengen tahu berdasarkan storage. Di sini saya adalah perusahaan fast moving consumer goods, menjualan produk-produk storage, produk-produk chiller dan frozen. Kita ada di sini bar, multi value bar, line. Kita coba bikin satu chart. Create. Tunggu beberapa saat. Nah, dia langsung ke bentuk chartnya. Kita klik. Di sini kita bisa lihat chartnya. Untuk interaksi chart yang saya buat, yang baru saya tambahkan adalah zoom in dan zoom out, ya kan? Lihat, kita bisa interaksi dengan chartnya. Kita bisa menggeser sesuai dengan angle yang kita inginkan. Zoom out dan tooltips. Jadi di sini frozen sales value by ini ya, by million secara monthly. Di atas adalah salah satu angka total. Dia stack bar, jadi dia akan membentuk stack bar sesuai dengan kategori yang kita tambahkan. Misalnya kita tambahkan kategori channel, lalu kita buat sepertinya lupa untuk masukin semua ini. Untuk mengclearkan kita cuma butuh klik run ulang, lalu dia akan mengclearkan. Sekarang saya coba buat lebih dari satu bar, lebih dari satu chart. Jadi kita buat sekaligus lebih dari satu chart. Misalnya kita pengen beberapa value, bisa kita pengen sales value, lalu quantity, tapi untuk chart yang terpisah. Kita butuh dia per region, bisa per region terlalu banyak, per storage kayak tadi. End date-nya sampai Juli bar, dan kita coba create. Butuh waktu saat. Nah, dia langsung akan membentuk, misalnya di sini sales value by storage, di bawahnya ada quantity by storage. Dan interaksi yang saya baru buat adalah yang tadi, zoom in zoom out. Lihat, jadi sini bisa kita lihat bahwa menggunakan open source yang gratis kita bisa membuat semacam BI app yang kemungkinan kualitasnya akan bisa mendekati dengan kualitas BI app yang ada di pasaran. Tapi ini masih butuh pengembangan. Mungkin butuh waktu sebulan untuk bisa membuat ini. Saking cepatnya kita bisa buat selama 3 hari hingga membentuk data seperti ini. Kita coba buat chart, line chart, dimana ini adalah point-point achievement.
Jadi di sini ada tiga apa namanya, Y value, tiga value yang kita ingin buat, tapi kita tidak ingin membuat dengan chart terpisah. Artinya masing-masing terpisah chart, kita pengen masih dalam satu chart dengan kategori storage misalnya kayak tadi. Karena ini adalah point achievement, kita coba ingin mengetahui dia berdasarkan area. Lalu kita pilih dia namanya, karena ini kita point itu angkanya cukup kecil, jadi kita pengen menggunakan multi value line. Selama kita belum mengclearkan, maka tidak akan hilang chart yang sudah kita buat. Jadi chart yang baru kita buat akan tergabung ke dalam chart yang saat ini sudah kita buat, sampai kita membuat semua chart yang kita butuhkan. Lalu kita bisa langsung mengekspor dia ke dalam bentuk HTML, dan chart-chart itu bisa kita langsung email dengan dalam bentuk file HTML, agar interaksi-interaksi yang ada dalam chart itu masih bisa berjalan. Karena ini hanya akan bisa berjalan kalau dia masih dalam bentuk HTML, dan saya belum membuat research untuk bagaimana dia bisa berjalan ketika diekspor ke bentuk-bentuk file yang lain. Nah, coba kita eksekusi, kita tunggu di bawah. Nah, lihat lainnya, tapi di sini masih berantakan karena kita belum. Jadi dia membentuk menambahkan drop down list di sini untuk kategorinya. Misalnya kita ingin lihat Cirebon, poin-poin yang ada untuk setiap bulan achievement, kita buat seperti ini. Di sini juga berlaku ada tooltipsnya, Cirebon. Gitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat table? Di sini kita juga bisa buat table untuk data yang kita inginkan secara detail. Misalnya saya ingin sales value dan by area. Saya ingin sales value dia pada bulan sekarang, kan bulan Juli. Kita tinggal membuat table date, kita create dengan query yang saya sudah turn performance-nya, sehingga dia bisa mengambil data dengan cepat, sehingga data yang akan tampil akan muncul secara cepat. Di sini kita lihat dia warna ini menunjukkan semakin pekatnya biru, maka angkanya semakin besar. Lihat kan? Semakin tua birunya maka semakin besar. Nah, sekarang kita coba untuk mengekspor ke HTML. Kita ekspor. Jadi BI app ini adalah perpaduan antara Jupyter Notebook dan Python script. Lihat, kita bisa melakukan interaksinya masih dalam bentuk ini, dalam bentuk file HTML. Masih ada drop down listnya, ya kan? Misal kita save dia, kita save ke dalam lokal, ya kan? Dashboard. Oke, kita sudah save ke dalam lokal. Lalu kita buka lagi. Kita buka lagi dia, dashboard.
lihat. Dan file ini bisa kita kirim ke manapun, baik melalui email ataupun user bisa mengakses langsung untuk app BI-nya, karena ini bisa diakses melalui LAN sehingga datanya akan aman. Jadi gitu. Untuk pertanyaan mengenai bagaimana cara membuatnya bisa tanyakan langsung ke saya, Recen Aplikar, melalui LinkedIn. Saya ada di LinkedIn. Dan ikuti beberapa tutorialnya di channel ini. Oke, have a nice day.